Apa saja yang sudah kita pelajari? Kita telah belajar bahwa Allah adalah pemilik dari jiwa raga yang sedang kita gunakan di dunia ini. Allah meminjamkan jiwa dan raga kepada kita hanya sementara waktu, untuk kita gunakan di muka bumi untuk menghamba kepadanya. Jiwa dan raga yang merupakan barang pinjaman ini wajib kita jaga dan rawat, karena nanti akan tiba masanya kita mengembalikan keduanya kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga dan merawat barang pinjaman berupa jiwa dan raga ini, kita harus menggunakan syariat atau aturan yang ditetapkan oleh sang pemilik barang pinjaman. Salah satu syariat yang sudah kita pelajari adalah syariat makan minum. Syariat makan minum ini terbagi menjadi 3, yaitu halal, thayyib, dan tidak berlebih. Ketiganya bersifat setara, wajib dijalankan semuanya dalam kaitannya dengan pengaturan pola makan minum kita sehari-hari. Syariat halal thayyib tidak berlebih ini dapat dijalankan dengan menggunakan 4 strategi. Dalam menjalankan syariat yang pertama dan kedua, yaitu syariat halal dan thayyib, kita dapat menggunakan 2 strategi, yaitu memperhatikan sumber makanan dan memperhatikan pengolahan atau penyajian makanan. Sedangkan untuk menjalankan syariat yang ketiga, yaitu tidak berlebih, kita dapat menggunakan 2 strategi, yaitu memperhatikan jadwal makan dan memperhatikan jumlah atau porsi makan. Sumber makanan yang halal dan thayyib. Sumber makanan yang halal dilihat dari 2 sisi, yaitu dari kehalalan zatnya dan kehalalan cara memperolehnya. Sedangkan sumber makanan yang thayyib dilihat dari kealamiannya. Sumber makanan yang alami terbagi menjadi 2, yaitu sumber makanan yang berasal dari hewan atau disebut produk hewani, dan sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut produk nabati. Produk hewani maupun produk nabati memiliki kandungan zat yang disebut dengan nutrisi atau gizi, yaitu zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk berfungsi secara normal setiap hari sepanjang hidupnya di muka bumi ini untuk menghamba kepada Allah. Nutrisi atau zat gizi pada sumber makanan, baik itu yang hewani maupun nabati, terbagi menjadi 2, yaitu nutrisi mikro dan nutrisi makro. Nutrisi mikro yang terdapat pada sumber makanan yang kita konsumsi terbagi menjadi 2, yaitu vitamin dan mineral. Keduanya dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna sumber makanan yang kita makan tersebut. Sedangkan nutrisi makro terbagi menjadi 3, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Protein bertugas sebagai zat pembangun sel atau bahan baku yang digunakan untuk membangun setiap sel di tubuh kita. Protein adalah zat gizi yang paling utama. Lemak bertugas sebagai sumber energi atau bensin yang digunakan oleh setiap sel di tubuh kita. Dan karbohidrat juga sama seperti lemak, bertugas sebagai sumber energi atau bensin yang digunakan oleh setiap sel di tubuh kita. Sumber energi berupa karbohidrat adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel di otak. Pengolahan makanan yang halal dan thayyib. Dalam menjaga kehalalan dan kethayyiban sumber makanan yang sudah kita pilih, maka kita harus memastikan bahwa kita mengolahnya dengan cara yang halal dan thayyib juga. Pengolahan yang halal artinya kita menggunakan teknik yang halal, dan juga kita menggunakan bumbu yang halal. Bumbu yang halal dilihat dari zatnya dan cara memperolehnya. Pengolahan yang thayyib artinya kita tidak mengkombinasikan lebih dari 1 teknik pengolahan terhadap suatu sumber makanan. Dan juga kita tidak menerapkan atau mengaplikasikan teknik pengolahan beracun pada suatu sumber makanan. Jadwal makan yang tidak berlebih. Agar sumber makanan halal thayyib yang sudah kita pilih dan kita olah dengan cara yang halal dan thayyib itu mendatangkan manfaat di tubuh kita, maka kita harus mengonsumsinya dengan jadwal yang tidak berlebihan. Dalam mengatur jadwal makan agar tidak berlebihan, kita dapat melakukan 2 hal penting, yaitu menjalankan puasa intermittent atau intermittent fasting, dan kita dapat memperhatikan proses cerna dari makanan yang kita makan agar tidak terjadi penumpukan dan pembusukan makanan di dalam lambung.
Porsi makan yang tidak berlebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman tentang cara mengatur agar porsi makan kita tidak berlebihan, yaitu makan beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggung untuk beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Atau jika ingin sedikit lebih banyak, bisa diatur agar lambung terisi dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Tuntunan dari Rasulullah ini dapat kita aplikasikan dengan dua metode pengaturan porsi, yaitu high fats diet dan high carbs diet. High fats diet adalah metode pengaturan porsi makan di mana sumber energi yang banyak diasup adalah lemak yang bersumber dari produk hewani maupun produk nabati. Sedangkan high carbs diet adalah metode pengaturan porsi makan di mana sumber energi yang banyak diasup adalah karbohidrat atau glukosa yang bersumber dari produk hewani maupun produk nabati.